orang yang kita bilang, saya juga masih bertanya-tanya sertifikatnya ya. Mungkin kita bilang si Udin kali ya. Karena apa? Karena dia berarti kan kalau diduga itu bisa memprovokasi. Sedangkan yang kami lihat di sekarang ini, kami semua pada rukun kok. Kami saling menghargai. Semua agama saling menghargai. Tahu tempat posisinya masing-masing dan bersinergi. Buktinya sampai sekarang Indonesia ini udah maju. Ya kan, tinggal menunggu kejayaannya. Oke, kita langsung aja dengan narasumber berikutnya, Advokat Habib Muhammad Firdaus Oyobo SH. Kami persilakan. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain. Nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, materi diskusi malam ini sangat menarik sekali dan saya baru pertama kali ikut dalam Zoom. Saya kategorikan Zoom meeting atau ini di agama cinta ya. Saya belum tahu visi dan misinya ke depan, tapi sedikit saya memahami. Saya melaporkan Bapak pendeta, saya bilang pendeta karena sebagian umatnya atau jemaatnya mengakui dia pendeta. Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, berasal dari kampung kami, Bima, Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Prado. Jadi beliau ini kalau menurut saya adalah salah satu umat manusia yang sedang dikembarakan oleh iblis laknatullah yang harus kita selamatkan bersama-sama. Dari semua agama harus menyelamatkan beliau. Kenapa? Karena itulah bentuk cinta kasih kita kepada sesama umat manusia. Lantas bagaimana cara menyelamatkannya? Ya dengan cara-cara kita yang diajarkan dalam agama masing-masing. Dengan cara yang menunjukkan kesusilaan. Agama itu apa? Maaf, saya bukan menggurui, tapi agak sedikit panjang saya bicara. Agama itu adalah satu sistem yang mengatur tentang tata cara peribadatan dan norma kebudayaan manusia dalam satu kelompoknya. Lalu, agama itu mengusung apa? Mengusung aturan tentang kesusilaan. Apa itu kesusilaan? Kesusilaan itu adalah aturan, suatu peraturan yang dibentuk oleh kelompok itu sendiri atau agama itu sendiri untuk mengajak jemaatnya atau umatnya berbuat baik atau berperilaku baik. Maka syarat orang beragama harus berbuat baik. Ketika orang itu tidak baik, dia tidak beragama. Saya tadi disebut oleh Adinda Sandi, seorang habaib, seorang cicit sultan. Ya memang terahnya dari sana. Terahnya dari sana, ya dari Bima, saya cicit kanu Sultan Ismail Muhammad Shah. Tapi untuk mengaku habaib, untuk mengaku asatid, dan untuk mengaku orang Islam aja saya takut. Karena Islam itu harus benar-benar sempurna kebaikannya. Karena Islam itu telah disempurnakan kebaikannya oleh Allah SWT melalui Nabi Allah Muhammad SAW. Islam itu adalah kebaikan yang telah disempurnakan. Dengan syarat. Syarat menjadi orang Islam itu harus menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Apa yang termaktub dalam rukun iman dan rukun Islam? Yaitu semua kesempurnaan tentang kebaikan yang harus dijalankan. Maka ketika kita menjalankan semuanya itu, tata cara kita bicara, tata cara kita menggerakkan tubuh, tata cara kita berjalan, tata cara kita berdiskusi, semuanya harus benar-benar baik. Baru benar-benar Islam. Makanya terlalu jauh sekali kalau saya dipanggil habaib, saya nggak pernah mau terima. Walaupun darah saya dari sana. Takut saya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk menjadi umat Islam aja, mengaku orang Islam aja, kalau nggak menjalankan rukun iman dan rukun Islam, saya malu, gugur Islam saya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita jangan banyak bercanda, jangan banyak tertawa. Isilah waktu-waktu senggangmu dengan zikir. Kalau ingin berbicara bahasa-bahasa yang penuh faedah. Nah, seperti hari ini kita penuh faedah. Penuh manfaat. Mengerti tentang perbedaan.
Makanya banyak orang yang ceramah pidato itu sering sekali, bukan saja dari umat Kristiani, saya nggak mau sebutin namanya, takut mereka tersinggung. Dari umat Islam juga saya banyak. Bahkan saya pernah pingin berbenturan dengan salah satu organisasi yang telah dihapus oleh pemerintah saat ini. Karena dia mau sweeping hotel bos yang saya jaga. Bos saya punya hotel, klien saya ini punya hotel. Hotelnya mau di-sweeping oleh organisasi ini. Lalu bos saya teriak-teriak, ketakutan, turunin 150 orang anggota saya. Saya bilang depan Kapolsek, jangan larang kami megang senjata, karena mereka pegang senjata. Nah, alhasil organisasi itu yang telah dibubarkan itu nggak jadi sweeping kami. Nah, bos kami berterima kasih. Karena ini dia tadi, mereka membuat aturan sendiri di luar aturan. Begitu. Nah, adanya orang-orang seperti Pendeta Ibrahim, Saifuddin Ibrahim ini karena kurangnya penataan. Makanya saya minta kepada pemerintah kemarin itu, pada saat saya bertemu dengan Habib Lutfi bin Yahya di rumah orang tua angkat saya di Tangerang, saya bilang, termasuk di depan Direktur Pencegahan BNPT, Direktur Penindakan, Brigjen Nur Wahid ya, saya bilang, kita harus bentuk regulasi, aturan baru di negeri ini, yang mengelola itu. Semua harus tersertifikasi. Orang mau jadi ustadz harus tahu dulu Islam itu apa. Syaratnya jadi orang Islam apa. Udah jalankan rukun iman, rukun Islam belum? Baru bisa jadi ustadz. Karena ustadz itu ya adalah Al-Quran berjalan. Sama seperti pendeta. Pendeta itu adalah Injil yang berjalan. Sama seperti biksu dan lain-lainnya. Itu kitab suci yang berjalan. Lah bagaimana menjadi kitab suci yang berjalan sementara akidahnya belum dibenahi? Toto kromonya belum dibenahi, cara bicaranya, cara ngomongnya, cara duduknya, cara bicaranya, cara ininya, kesantunannya. Makanya saya bilang sampai saat ini saya nggak berani untuk mengaku orang Islam. Saya Islam, tapi saya belum berani secara kental mengaku orang Islam. Jangan mengaku habaib, ustadz, asatid. Mengaku orang Islam aja saya nggak berani karena saya banyak celahnya dalam menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Karena syarat menjadi orang Islam itu harus menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Harus sempurna kebaikannya. Maka ketika ada kiai-kiai habaib syekh-syekh itu yang pidatonya tidak sempurna, saya ketawa. Ini Islamnya nggak lolos. Jangankan habaibnya, jangankan kehabibannya, jangankan keustatannya. Islamnya aja nggak lolos. Mau ngaku orang Islam aja berat. Harus menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Itu syarat mutlak dari Allah SWT yang diperintahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, makanya negeri ini, kalau memang mau benar, bukan saja SDM-nya yang dibenahi, tetapi aturannya harus membuat regulasi. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah, ya, sesuaikan kementerian-kementerian itu dengan Pancasila. Pancasila yang pertama, butir pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka Kementerian Agama lah yang harus menjadi kasta tertinggi dari menteri-menteri lain. Semua badan-badan, lembaga-lembaga di bawahnya harus persetujuan dari Kementerian Agama. Baru bisa bertindak. Itu baru Pancasila. Selama itu tidak dibentuk, ya nggak, percuma. Gitu. Regulasinya juga nggak dibuat, percuma. Karena Kementerian Agama ini menjadi pemain cadangan kalau saya analogikan ke permainan bola ya. Ini pemain cadangan Kementerian Agama. Karena nggak bisa apa-apa. Hanya mengatur label halal dan haram pada produk makanan. Tapi dia tidak menciptakan regulasi, peraturan baru. Agar semua pergerakan pemerintah ini harus berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Memilih presiden harus fit and proper test oleh Menteri Agama. Apakah sesuai dengan keagamaannya? Memilih menteri harus fit and proper test di hadapan Kementerian Agama dengan dirjen-dirjennya. Semacam apa ya? Ada semacam evaluasi, ada semacam seleksi yang ketat ketika kita ingin mencanangkan sesuatu, termasuk DPR RI. DPR RI kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Agama tidak sah. Misalnya DPR ingin mengeluarkan undang-undang baru, Kementerian Agama harus diminta pendapatnya. Sesuai nggak dengan agama Islam peraturan ini? Sesuai nggak dengan agama Kristen? Nah, di situ ada lembaga yang namanya lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang dikumpulkan
oleh pemerintah yang berisikan 5 agama tadi, tokoh agama tadi. Nah, pendapat 5 agama ini yang sekarang disahkan oleh pemerintah atau 6 agama ini, itulah yang didengarkan. Termasuk Menhan juga harus di bawah pemerintahan agama. Menteri, koordinator, semua menteri. Menteri agama ini Menko, semua menteri. Gitu loh. Ini baru benar. Karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan butir Pancasila pertama. Kalau ini nggak dilakukan, Menteri Agama hanya jadi pemain cadangan, mohon maaf, korupsi di mana-mana. Orang nggak takut untuk berbuat korupsi. Mafia di mana-mana. Jangan mimpi, Pak. Tetapi kalau pemilihan presidennya, pemilihan menterinya, pemilihan DPR-nya harus rekomendasi dari semua agama, insya Allah halalan thayyiban. Gitu, Pak. Karena apa? Kan saya bilang tadi, agama diciptakan sebelum Masehi ini ya untuk mengatur semua peribadatan dan kebudayaan manusia. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau ini tidak diciptakan regulasi yang baru tentang butir ketuhanan yang Maha Esa, mohon maaf Pak, percuma kita, sia-sia saja kita bikin seminar-seminar hanya ngabisin anggaran. Coba jadikan Menteri Agama ini kasta tertinggi di negeri ini, jadi presiden itu mau melakukan apa-apa harus nanya ke Menteri Agama, DPR harus nanya ke Menteri Agama. Bagaimana menurut Pak Pendeta kalau kami ingin membuat nuklir, apakah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Injil? Bagaimana Pak Kiai? Apakah sesuai dengan apa yang dituangkan dan perintah Al-Quran? Kami ingin membuat nuklir. Ini Kementerian Agama ini jadi penasehatnya semua lembaga. Yang terjadi saat ini, Menteri Agama ini kan jadi pemain cadangan, hanya ngurusin level halal dan haram, minyak goreng dan lain-lain. Makanya saya bilang usulan ini harus benar-benar diterapkan. Kalau masalah Saifuddin Ibrahim itu masalah bagian daripada masalah-masalah yang terdahulu. Provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nggak mengerti apa itu agama, apa itu hukum. Ya. Agama itu, ya itu tadi, harus mengedepankan kesusilaan. Kalau orang sudah baik, itu orang beragama. Tinggal pengesahannya saja melalui tokoh-tokoh agamanya masing-masing. Tinggal pengesahannya saja. Kalau masalah orang itu murtad, orang itu keluar dari agamanya, apa segala, nggak akan pengaruh juga bagi Tuhan. Nggak akan pengaruh. Kamu mau masuk ke agama manapun, karena agama itu untuk kamu gitu loh. Bukan untuk Allah SWT. Jadi yang rugi itu bukan Allah juga gitu. Dan bukan agamanya. Gitu. Dan yang perlu kita sadari semua, ya, ideologi Pancasila adalah ideologi satu-satunya di dunia yang sedang dipelajari oleh dunia karena keanekaragamannya. Ideologi Pancasila ini diambil oleh Bung Karno dan kawan-kawannya pada saat ingin menciptakan ideologi apa yang dijadikan panutan di bangsa ini. Akhirnya beberapa kiai asatid mengambil dari Piagam Madinahnya Rasulullah SAW yang dibentuk tahun 266 pada saat dia memimpin Madinah menjadi presiden pertama di dunia, presiden Islam pertama di dunia. Beliau memimpin keanekaragamannya itu. Pemimpin wali kotanya dari umat Kristiani, gubernur dari kaum ini, ya kan? Terus bupatinya dari kaum ini. Nah, karena Rasulullah SAW itu memahami tentang keanekaragaman, makanya hidupnya makmur dan mendunia pada saat itu. Nah, Pancasila ini dibentuk karena ide-idenya para kiai-kiai mengadopsi ideologi yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah tahun 266 pada saat beliau menjadi presiden pertama Islam di dunia. Gitu. Saat ini orang nggak bisa ngobok-ngobok. Kenapa? Karena ideologi Pancasila ideologi sakti. Orang-orang di dunia ini sekarang agamanya beraneka ragam. Rusia yang tadi komunis, sekarang ada Islamnya, ada Kristennya, ada ininya. Di Yahudi pun ada umat Islam. Di Palestina ada banyak orang Kristen. Di Arab Saudi juga sudah mulai ada. Di seluruh dunia ada, di Cina ada, semua ada. Tetapi mereka tidak mempunyai ideologi yang melegalkan keanekaragamannya. Hanya ideologi Pancasila. Dan sekarang sedang dipelajari oleh orang dunia. Makanya ideologi Pancasila ini membuat orang dunia ini cemburu. Gitu loh, dengan kebinekaannya. Kita harus berbangga punya ideologi Pancasila.
Makanya kalau ketika ada Habib-Habib, ada kiai-kiai, pendeta-pendeta ingin merubah Pancasila, ini kebanyakan apa ya? Kebanyakan salah jalan. Gitu. Jangan merubah Pancasila. Pancasila ini udah secara de facto udah dibentuk oleh seluruh elemen pendiri bangsa dan berdasarkan mufakat bersama. Apalagi ingin merubah ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu dibentuk oleh agama Islam, ya, melalui Nabi Allah Muhammad SAW dan dituliskan oleh Sayyidina Ali dan lain-lain. Itu untuk orang Islam. Adapun bahasa-bahasa yang ada terkandung di dalamnya itu, umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu jangan marah. Karena itu untuk umat Islam. Gitu loh. Perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh orang-orang Islam dalam kitab Al-Quran itu, oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Quran itu, tentang misalnya kekafiran, keapaan, itu jangan marah. Karena itu bahasa istilah-istilah. Sama seperti umat Kristiani menganggap orang-orang yang bukan Kristen itu domba tersesat. Kita juga nggak marah. Makanya ketika si pendeta Saifuddin Ibrahim ini masuk ke ranah kitab suci Al-Quran, sebentar dia sudah tidak Islam lagi. Ini yang membuat kontradiksi. Gitu loh. Sehingga stigma-stigma beliau, statement-statement beliau ini menjadi perdebatan. Yang lebih parah lagi kalau orang ilmunya sedikit. Main hantam kromo, cabut pedang. Wah, Kristen nggak benar, Islam nggak benar. Akhirnya perang, saudara. Padahal agama diciptakan itu untuk mewujudkan rasa kebaikan. Rasa kebersamaan. Gitu. Nah, kalau menurut saya, ya, di Islam maupun di Kristen, ya, kan dianjurkan itu bersilaturahmi dengan tetangga. Ya, sehingga kita mengetahui, oh, ternyata Kristen ini sejuk, ternyata Islam juga sejuk, karena sering menjaga tali silaturahmi, hablum minanas, antara sesama manusia. Hablum minanas itu antara sesama manusia, itu anjuran Allah SWT. Hablum minanas dan hablum minallah. Hablum minanas dulu dilaksanakan. Nggak bicara masalah hablum minanas tentang hubungan manusia Islam dan manusia Islam, tapi manusia dengan manusia. Banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak diskusi. Maka kita ketahui aturan yang dibuat oleh umat Kristiani begini, aturan umat Islam begini. Nah, seperti pendeta Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni, pendeta Saifuddin Ibrahim, saya rasa ini pemuka-pemuka agama yang kurang jalan-jalan gitu, ke rumah tetangga. Sehingga mereka membaca menurut penafsiran mereka masing-masing, akhirnya yang keluar radikalisme. Gitu. Ini harus dibuatkan regulasi segera. Dan kastanya, pemerintah harus merubah kasta Kementerian Agama lebih tinggi lagi daripada kementerian lain. Sehingga ketika ingin mengeluarkan peraturan tentang perdagangan, peraturan tentang 9 komponen strategis, IPOLEX, Sosbud, Hankamnas, atau Geodemokonsos, mereka bisa mengatur itu dengan tata cara agama. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, Kementerian Agama hanya menjadi pemain cadangan di negeri ini, mohon maaf, sila pertama dalam Pancasila belum bisa diterapkan, negara ini nggak akan pernah menuju adil makmur dan sejahtera. Nggak pernah ada, jangan pernah mimpi. Agama dulu diangkat. Nah, maka ketika ingin mengeluarkan peraturan-peraturan, pemerintah ini udah harus punya SOP. Oh, kata Ustadz ini begini, kata pendeta ini, jangan deh keluarin aturan ini, karena akan membuat korupsi gaya baru. Ini kan enggak DPR, seenak udelnya aja, mentang-mentang udah dipilih rakyat ya, bayar 100.000, 200.000 ke rakyat, udah jadi DPR lupa. Sehingga seenak udelnya aja ketok-ketok gimana, sah, akhirnya hancur semua. Makanya memilih anggota DPR juga jangan salah-salah, nih bukan saja rakyat. Kementerian Agama juga harus menseleksi di fit and properties. Gitu loh. Pemerintahnya harus membuat regulasi. Membentuk lembaga baru lagi di bawah naungan Kementerian Agama yang diisi oleh 5 agama itu sendiri. Maka ketika ada orang pidato nggak punya sertifikasi, turun. Polisi turun. Perintah Kementerian Agama. Perintah Kementerian Agama ini sama seperti perintah Presiden kalau bisa. Sama seperti perintah Presiden. Bahasa Kementerian Agama adalah bahasa Presiden. Dan Presiden juga harus mematuhi. Gitu. Selama Kementerian Agama ini menjadi pemain cadangan dalam negeri ini, mohon maaf, kita terus saja berdebat masalah halal dan haram. Label minyak goreng atau apa itu. Nggak akan ada perubahan yang signifikan di bangsa ini. Saya rasa itu aja
mudah-mudahan laporan saya ini masuk. Saya dengar katanya Mabes Polri sudah mulai koordinasi dengan Interpol ya, karena pendeta Saifuddin Ibrahim ada di Amerika katanya. Mudah-mudahannya segera diamankan dan saya bisa bertanding dengan Saifuddin Ibrahim di pengadilan, bertanding dengan pengacara-pengacara di pengadilan, karena saya sedang membela agama saya. Jadi saya minta maaf juga kepada pendeta, Romo dan lain-lainnya, Mangku. Bukan berarti saya ini melawan umat Kristen, bukan. Tapi saya lagi meluruskan Saifuddin Ibrahim ini, karena beberapa kali saya ajak debat dia nggak mau. Mungkin di pengadilan inilah saya dengan dia bisa berdebat tentang agama itu sendiri. Tapi bukan berdebat untuk membanding-bandingkan, meluruskan bahwa Saifuddin, kamu kan udah jadi pendeta. Pendeta itu kan Injil yang berjalan. Isinya Injil itu kan baik semua, tentang kebaikan. Ya kamu harus lebih baik dari jemaat kamu. Kamu itu Injil yang berjalan loh. Sama seperti Yahya Waloni. Yahya Waloni, kamu kan ustadz. Ustadz itu adalah Al-Quran berjalan. Maka kamu pidatonya ya harus seperti Al-Quran isinya, ngademin. Bukan provokasi, bakar-bakar, jihad-jihad, bunuh-bunuh, bukan. Nah ini perjuangan saya dengan Saifuddin Ibrahim ini, karena beliau 4 kali saya tantang debat nggak mau. Mungkin di pengadilan inilah saatnya saya berjuang dengan beliau. Untuk meluruskan, agar menimbulkan rasa cinta kasih yang sesungguhnya. Terima kasih banyak. Dari saya itu aja.